Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan pertolongan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini kita percaya bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami kembali untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 106 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Secara khusus saya akan baca ayat 48. Firman-Nya berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, seharusnya bibir mulut kita selalu berkata, terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang patut dan layak kita puji dan kita sembah. Hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang patut kita megahkan, patut kita muliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Artinya bahwa sampai kita masih hidup, sampai hayat di kandung badan, seharusnya kita selalu berkata terpujilah Tuhan. Bibir mulut kita harus selalu mewarnai puji-pujian kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang layak kita puji, hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita agungkan dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur berkata dalam ayat 48, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus memuji Tuhan selama-lamanya? Kenapa kita harus selalu berkata terpujilah Tuhan selama-lamanya? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 43, banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan umat, bagaimana Tuhan menolong umat pada waktu itu. Walaupun umat memberontak pada waktu itu, tetapi pertolongan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup mereka. Dari sini kita belajar bahwa kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan selama-lamanya, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya tidak terkatakan dan tidak terhitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita, yang seringkali tanpa kita sadari sebagai umat, bagaimana Tuhan menolong kita dalam segala kesusahan kita, dalam setiap kesulitan kita, dalam segala pergumulan hidup kita, dalam segala sakit penyakit yang kita derita. Kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Menyadari akan pertolongan Tuhan yang senantiasa ada dan terus menyertai dan mewarnai hidup kita. Itulah yang membuat bibir mulut kita berkata terpujilah Tuhan selama-lamanya. Alasan yang kedua dalam ayat 44, namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ketika ia mendengar teriak mereka. Ini artinya bahwa Tuhan, sekalipun mereka menyakiti hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan, namun Tuhan menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ini artinya bahwa Tuhan mendengar teriakan mereka. Tuhan mendengar doa mereka.
Inilah yang menjadi alasan kita yang kedua, kenapa kita harus selalu berkata terpujilah Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Tanpa kita sadari sesungguhnya apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu bagian dari jawaban-jawaban Tuhan terhadap seruan kita, terhadap doa-doa kita, tanpa kita menyadari akan hal itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk terus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan mendengar doa kita. Yang ketiga, dalam ayat 45 sampai 46, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Terus diulang lagi dalam ayat 44, diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Alasan ketiga, kenapa kita harus berkata terpujilah Tuhan selama-lamanya, karena kasih setia Tuhan yang besar, rahmatnya yang besar dalam hidup kita. Seperti umat Israel, bagaimana Tuhan memihak mereka sehingga mereka mendapat rahmat karunia dari semua orang yang menawan mereka. Ada perlakuan-perlakuan mereka yang baik, walaupun ada juga yang tidak baik, tapi rahmatnya ada pada mereka terus. Sesuai dengan kasih setianya yang besar. Sekalipun umat melakukan hal-hal yang memberontak, tapi Tuhan mengingat perjanjian Allah kepada umatnya. Sehingga kasih setianya yang besar dicurahkan dan dinyatakan dalam hidup umat pada waktu ini. Disinilah kita melihat kenapa kita harus selalu memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Karena kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kita. Dalam banyak hal kita menyakiti hati Tuhan. Dalam banyak hal kita menyusahkan hati Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang luar biasa inilah yang harusnya selalu mendorong dan memotivasi kita untuk kita senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan mendengar doa kami. Karena kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk kami bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat umur panjang, berkat kekuatan dan kesehatan yang baik. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.